Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe. Kami dari kelompok 12, saya Weli Anjani dengan nomor induk mahasiswa 201020202023 dan teman saya. Nama saya Berliana Agustin, NIM 201020202025. Baiklah teman-teman, di dalam video ini kami akan membahas mengenai telaah Al-Quran dan hadis tentang tumbuhan dalam mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Rohmadi MPD. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk proses fotosintesis. Bahkan makanan yang dihasilkannya tidak hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk manusia dan hewan. Bukan makanan saja yang dihasilkannya, tetapi tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen dan mengubah karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan hewan menjadi oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Begitu pentingnya tumbuhan bagi kelangsungan hidup dan juga bumi ini, karena tumbuhan merupakan produsen pertama pada rantai makanan. Selain itu juga memiliki peranan penting sebagai penghasil oksigen terbesar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi serta menangani krisis lingkungan. Tumbuhan merupakan tonggak dari sebagian besar ekosistem terestrial. Dalam ensiklopedia tematis dijelaskan juga bahwa tumbuhan merupakan kunci kehidupan bumi. Tanpa mereka, organisme lain akan musnah. Ini disebabkan karena kehidupan yang lebih maju bergantung pada tumbuhan. Untuk makanan, mereka baik langsung maupun tidak langsung. Ayat-ayat Al-Quran tentang tumbuhan. Pertama, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulang. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 99. Kedua, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4. Ketiga, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhannya kami mengembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 10-11. Tumbuhan yang ada di muka bumi ini jumlahnya sangat banyak, tidak dapat terhitung oleh manusia. Adanya tumbuhan tersebut tentu memberikan fungsi dan manfaat yang sangat penting baik untuk lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Dalam buku tafsir Al-Quran tematik pelestarian lingkungan hidup yang disusun Lajnan Pentasihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia mengungkapkan fungsi dan manfaat tumbuhan. Dijelaskan bahwa tumbuhan berfungsi sebagai sumber makanan. Hal ini diterangkan dalam kitab suci Al-Quran Surah Abasa ayat 24-32 yang artinya
maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan bijian-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surah Abasa ayat 24-32. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1552. Tumbuhan dapat menyerap gas beracun. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Selain itu, tumbuhan juga dapat menghasilkan bahan makanan untuk dikonsumsi manusia. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.